Apakah Salman Khan ditakdirkan untuk menjadi bujangan Bollywood selamanya? Usianya sudah 60 tahun, dan dia belum menikah, tidak mencari gadis untuk dijadikan pengantin, dan justru berkata akan membawa kisah cintanya yang gagal ke liang lahat. Salman setidaknya mengencani 5 perempuan yang dipublikasikan di media. Kegagalan pernikahan dengan Ratu Kecantikan India, Sangeeta Bijlani, selalu membayangi Salman, terutama saat Bijlani memergokinya berselingkuh dengan gadis Pakistan Amerika yang berusia 15 tahun. Hubungannya dengan Aishwarya Rai bahkan berakhir di meja hijau karena tuduhan kekerasan dan teror yang dilakukan Salman pada keluarga Rai. Ada juga kegagalan dan perselingkuhan Katrina Kaif dan aktris Rumania Yulia Vantur. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Salman? Bagaimana tanggapannya ketika media terus mendesaknya menikah? Berikut adalah kontroversi lengkap Salman Khan, bujangan terpanas Bollywood. Abdul Rashid Salim Salman Khan lahir pada 27 Desember tahun 1965. Dia adalah putra sulung dari Salim Khan dan istri pertamanya Sushila Charak, yang kemudian Sushila mengadopsi nama Salma. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya dinobatkan sebagai salah satu penulis drama dan skenario India paling sukses sepanjang masa, serta menjadi penulis revolusioner tahun 70-an. Lahir dari ayah Muslim dan ibu Hindu, Salman Khan dibesarkan dalam kedua agama tersebut. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Muslim dan Hindu. Salman menyelesaikan sekolahnya di Saint Stanislaus High School di Mumbai, sekolah yang sama yang juga ditempuh adik-adiknya. Salman kemudian kuliah di Saint Xavier's College di Mumbai, tetapi putus sekolah. Ketika Salman masih berusia 16 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang aktris dan penari, yakni Helen Richardson. Meski Helen dan istri pertama Salman Khan memiliki hubungan baik, hubungan anak-anak dengan ayah mereka tumbuh bermusuhan, dan baru pulih beberapa tahun kemudian. Salman membuat debut pertamanya saat dia berusia 23 tahun, sebagai pemeran pendukung dalam film sukses Biwi Hoto IC, yang memiliki aktris Rekha sebagai pemeran utama. Tahun berikutnya, ia memainkan peran utama dalam musikal romantis Suraj Barjatya, dan beradu akting dengan Bhagyashree. Film yang didukung dengan musik chartbuster ini menjadi all-time blockbuster di box office dan menjadikan Salman seorang bintang. Film ini juga memenangkannya sebagai penghargaan Filmfare untuk debut pria terbaik. Ia memantapkan dirinya dengan beberapa film yang sukses secara komersial, termasuk drama Keluarga Barjatya dan film laga Karan Arjun. Perilisan lainnya tahun itu adalah film Kurban, yang juga tampil baik secara komersial, dan terbukti menjadi kesuksesan komersial utama. Salman Khan mengikutinya dengan kemerosotan, karena semua filmnya selama 2 tahun berikutnya, termasuk film besar Jagruti dan Chandramukhi, mengalami kegagalan kritis dan komersial. Salman dan Sangeeta Bijlani bertemu dalam pemotretan modeling pada tahun 1986, dan segera jatuh cinta. Saat itu, Salman adalah seorang aktor pemula, sementara Bijlani adalah wanita yang 5 tahun lebih tua darinya, kaya raya, model terkenal, dan telah memenangkan gelar Miss India pada tahun 1980. Bijlani mewakili India dalam kontes kecantikan Miss Universe di Seoul, South Korea, dan memenangkan kostum nasional terbaik yang didesain oleh ibunya sendiri. Kisah cintanya dan Salman menjadi salah satu romansa selebriti terpanas di Bollywood saat itu, dan mereka kerap tampil bersama di berbagai acara dan pesta. Keduanya saling mencintai, dan Salman serius untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Selama 8 tahun, mereka menjalin hubungan yang berkomitmen, dan mereka tampak tak terpisahkan. Namun, segalanya ternyata tidak sesempurna yang terlihat. Bijlani mengungkapkan bagaimana ia dilarang mengenakan pakaian terbuka oleh kekasihnya. Salman melarangnya mengenakan pakaian berleher rendah dan berpotongan pendek, serta gaun tidak boleh lebih pendek dari panjang lutut. Bijlani berkata bahwa awalnya, ia biasa mengenakan apapun yang ia suka, tetapi akhirnya dia tidak diizinkan mengenakannya.
Awalnya, dia menuruti keinginan kekasihnya, dan Bijlani lebih memilih diam untuk menjaga keutuhan hubungan mereka. Undangan pernikahan telah dicetak, dan pesta besar untuk pasangan legendaris juga telah direncanakan. Namun, kisah cinta mereka berubah secara drastis ketika pernikahan itu dibatalkan sepihak oleh Bijlani hanya sebulan sebelum hari besar. Saat itu, Bijlani memergoki perselingkuhan calon suaminya dengan aktris Pakistan Amerika bernama Somi Ali di apartemen Somi. Hal ini karena Somi telah mengidolakan Salman Khan sejak dia berusia 15 tahun, sampai-sampai dia ingin mengikuti jejak idolanya. Ketika bertemu dengan Salman secara langsung, Somi tentu tidak bisa membendung hormon remajanya, dan rela menjadi selingkuhan Salman yang 11 tahun lebih tua darinya. Somi yang masih berusia 15 tahun saat itu, rela menanggung resiko besar itu, meski mengetahui bahwa Salman akan menikahi Bijlani. Somi mengatakan bahwa dia menemukan kenyamanan setiap kali dia berada di sisi Salman. Namun dalam wawancara di Coffee with Karan, Salman berbicara tentang kedekatannya dengan Bijlani dan betapa dia menyesali perselingkuhannya. Setelah Bijlani resmi membatalkan pernikahannya dengan Salman, Somi dan Salman akhirnya membawa hubungan perselingkuhan mereka ke publik. Masuknya Somi ke Bollywood terkait erat dengan hubungannya dan Salman, sehingga hal ini membantunya mendapatkan ketenaran cepat di India. Namun, seperti banyak hubungan selebritas lainnya, kisah asmara mereka penuh gejolak, dan perbedaan mereka berujung pada perpisahan. Keduanya berpacaran selama 8 tahun, dan pada tahun 1999, Somi akhirnya berbicara pada media tentang perilaku kasar Salman kepadanya. Somi mengungkapkan tentang sisi gelap hubungannya, dan bagaimana Salman telah melakukan kekerasan fisik kepadanya atas nama cinta dan perhatian. Somi berkata dengan keluguan, "Salman memukul saya karena dia peduli." Somi yang masih remaja itu menjelaskan bahwa dia percaya tindakan Salman merupakan ekspresi cinta yang menyimpang. Somi kini menyadari betapa kelirunya perspektif itu dan mengakui bahwa dia sangat bodoh karena salah mengira kekerasan sebagai bentuk kasih sayang. Somi mengatakan bahwa dia menyesal telah menyandang reputasi sebagai mantan kekasih Salman dan berkata bahwa ketenaran yang dia dapatkan di Bollywood tidak sebanding dengan trauma fisik dan mental yang ditimbulkan Salman kepadanya. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Salman, Somi Ali fokus pada jalannya sendiri. Pada Desember 1999, dia pindah ke Florida Selatan untuk melanjutkan studinya. Kini, Somi mendirikan organisasi non-profit bernama No More Tears dan menjadi advokat yang memerangi kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan mendukung hak-hak perempuan. Di tahun yang sama setelah Somi pergi, Salman segera berkencan dengan aktris Aishwarya Rai, dan hubungan mereka sering menjadi berita utama di media India. Publik mengklaim bahwa hubungan mereka hampir mengarah ke pernikahan sebelum berakhir. Setelah putus pada bulan Maret 2002, Rai menuduh Salman telah melecehkannya. Rai melaporkan bahwa Salman membuat keributan di luar apartemennya, karena Salman menudingnya telah berselingkuh dengan lawan mainnya. Ia juga mengklaim Salman tidak dapat menerima keputusannya bahwa hubungan mereka telah berakhir dan terus memburunya, sehingga orang tua Rai melaporkan Salman kepada polisi. Pada tahun 2003, Vivek Oberoi yang merupakan pacar Rai saat itu mengklaim bahwa Salman telah mengancamnya. Pada tahun 2005, outlet berita merilis apa yang dikatakan sebagai salinan ilegal dari panggilan telepon seluler yang direkam pada tahun 2001 oleh polisi Mumbai. Tampaknya, itu adalah panggilan di mana Salman mengancam Rai dalam upaya untuk memaksanya muncul di acara sosial yang diadakan oleh tokoh kejahatan Mumbai. Panggilan itu menampilkan sesumbar tentang koneksi ke kejahatan terorganisasi dan komentar merendahkan aktor lain. Namun ketika rekaman itu diuji di laboratorium forensik pemerintah di Chandigarh, mereka mengatakan bahwa itu palsu. Belum berhenti di sini, Salman kembali terseret hukum pada 28 September tahun 2002. Dia ditangkap karena mengemudi secara sembarangan setelah mobilnya menabrak sebuah toko roti di Mumbai
di mana satu orang yang sedang tidur di trotoar di luar toko roti tersebut meninggal, dan 4 orang tunawisma luka-luka. Menilai dari banyaknya jumlah korban, pengadilan menjatuhkan gugatan bencana padanya, dan Salman memberi kesaksian bahwa dia tidak bersalah. Sopirnya Ashok Singh memberikan kesaksian untuk menyelamatkan Salman, dan bahwa dialah yang mengemudikan mobil pada saat kecelakaan. Singh kemudian didakwa dengan sumpah palsu karena menyesatkan pengadilan. 3 tahun kemudian, Salman dinyatakan bersalah atas semua tuduhan kasus tersebut. Pengadilan Sesi Bombay menyimpulkan bahwa Salman mengemudikan mobil di bawah pengaruh alkohol. Hakim Sesi Deshpande menghukum aktor itu atas pembunuhan yang tidak termasuk dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian pada hari yang sama, Salman yang diwakili oleh penasihat senior Amit Desai diberikan jaminan oleh Pengadilan Tinggi Bombay hingga 2015, di mana pengadilan menangguhkan hukuman penjaranya sampai sidang banding terakhir pada bulan Juli. Saksi utama yakni polisi Ravindra Patil dinyatakan hilang beberapa kali dan akhirnya meninggal di rumah sakit karena penyakit tuberkulosis. Pada bulan Desember 2015, Salman dibebaskan dari semua tuduhan dari kasus ini karena kurangnya bukti. Mahkamah Agung menerima pembelaan dari pemerintah Maharashtra yang menantang pembebasan Salman dalam kasus tabrak lari ini, namun pengadilan menolak untuk mempercepat kasus tersebut. Setelah Aishwarya Rai, kini giliran Katrina Kaif memasuki kehidupan Salman. Kaif mengakui dalam wawancara bahwa ia telah menjalin hubungan serius dengan Salman selama beberapa tahun, tetapi putus pada tahun 2010 karena dia berselingkuh dengan Ranbir. Namun tidak seperti mantan-mantan sebelumnya yang dibayangi kekerasan, perpisahan Katrina dan Salman jauh lebih diplomatis. Meski mereka putus, Katrina terus berbicara dengan Salman dan keluarganya. Media percaya bahwa Katrina lebih pintar karena dia tahu bahwa dia bisa membutuhkan Salman kapan saja di masa depan. Dan hanya setahun kemudian pada 2012, Salman menjalin hubungan dengan aktris Rumania Yulia Fontur. Jika dilihat dari trennya, Yulia sama seperti suami Ali, yang sama-sama berasal dari penggemar Salman. Salman sudah berusia 50 tahun saat itu, sementara Yulia masih muda, tidak tahu bahasa Hindi, dan merupakan penggemarnya. Salman menerangkan pada media tentang alasannya menunda pernikahan, karena dia ingin kasus pengadilan segera berakhir, sehingga anak-anaknya tidak perlu menderita karena ayah mereka dipenjara. Romansanya dengan Yulia tiba-tiba menghilang begitu saja di media, namun Salman kembali disorot saat dia berinteraksi romantis dengan mantan calon istrinya, Sangeeta Bijlani. Sebuah video ketika Salman dan Bilani merayakan ulang tahunnya yang ke-64 beredar, dan Salman tampak menciumnya. Sebuah video Idul Fitri yang dipandu oleh adik angkat Salman, yakni Arpita Khan, juga memperlihatkan Salman dan Bijlani yang masih bersahabat. Keduanya terlihat sangat menawan, mendorong banyak orang untuk mengenang romansa mereka di masa lalu. Kini, Salman sudah berusia 60 tahun, dan dia tidak memiliki keinginan secara aktif mencari seorang gadis untuk pernikahannya. Namun, dia mengatakan bahwa dia mencintai anak-anak dan ingin memiliki banyak anak. Kini, Salman sudah berusia 60 tahun, dan menurut kalian, apakah Salman akan segera menikah dan mendapatkan cinta sejatinya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar.